Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Baik, kepada seluruh anak kami, hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia, melanjutkan materi kita minggu lalu tentang eksposisi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Siapa bertugas untuk langsung ke depan untuk membawakan kita dalam nyanyi dan doa. Silakan. Dalam satu hati berjalan-jalan ke kasih Tuhan. Ketua kelas, apakah semuanya hadir hari ini? Ada semua, Pak. Pembelajaran kita minggu yang lalu tentang eksposisi. Ya, Sister, silakan. Teks eksposisi adalah teks yang dalamnya termasuk ada seperti fakta dan informasi. Oke, mantap. Tepuk tangan. Silakan. Kira-kira apa teks eksposisi? Teks eksposisi adalah karangan yang bersifat informasi padat, jelas dan singkat dan bisa menarik untuk dibaca. Oke, mantap. Tepuk tangan. Jadi, anak-anak secara keseluruhan, ketika kita sudah belajar materi-materi sebelumnya, harap tetap diingat ya. Apa saja yang sudah kita pelajari dari belakang, termasuk teks wanita sudah pernah kita pelajari, di kelas 2 dan kelas 2 di bab 2 sudah kita pelajari, dan sudah kita singgung ya pertama kembali di sebelumnya tentang pengertian eksposisi. Nah, sebelumnya anak-anak saya dulu harus tahu bahwa ada beberapa indikator ya yang perlu dicapai dalam pembelajaran ini. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi ilmiah populer dari koran dan majalah. Kalian harus bisa memahami bagaimana itu nanti pola-pola pengembangan teks eksposisi. Kemudian mampu menyimpulkan apa isi daripada teks eksposisi. Materi kita di situ adalah kalian harus mampu menentukan jenis paragraf. Ada 3 nanti itu, yaitu deduktif. Siapa yang tahu deduktif? Coba sebutkan nama saya si Induktif dan campur. ya, mantap ya. Deduktif, induktif, campur. Bapak akan membagi dulu kelompok. Ya, kelompok yang sudah kita tentukan kemarin, silakan dulu dibentuk. Silakan bentuk kelompok itu sudah kita tentukan dari orang yang Oke, kalau sudah dibentuk, silakan dulu diamati gambar yang ada di fokus. Gambar apa itu? Gambar? Kemudian ini gambar saya tampilkan, artinya dari gambar ini nanti bisa kita buat satu teks eksposisi. Ini contoh teks eksposisi adalah bukan seperti yang ada di buku bahasa Indonesia yang berjudul teks eksposisi nasib urusan kita semakin suram. Berarti ini adalah contoh teks eksposisi. Coba dulu anak saya Sinovaldi, coba dibaca dulu paragraf pertama. Berdiri. Nasib diterima semakin sulit jika pemerintah tidak cepat bertindak dan semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan. Saya tanya dulu, siapa yang tahu ini paragraf pertama berapa kalimat? Siapa yang tahu? Ini tangan. Ini paragraf. Oke. Siap, next. Kalimat. Ya, berapa kalimat ini? Pada di atas terdapat 5 kalimat. 5 kalimat.
Betul? Betul. Oke, mantap. Agnes. Nah. Bagaimana cara kita menentukan paragraf deduktif? Yang pertama, silakan baca setiap kalimat dari paragraf ini. Kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mana gagasan umumnya di situ? Kalau gagasan umum ini adalah pendapat yang sifatnya umum bisa diuraikan. Ya, misalnya makhluk hidup. Itu umum makhluk hidup bisa diuraikan, contoh hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi umumnya tadi makhluk hidup dalam kalimat bisa diuraikan satu persatu. Contoh di sini, ya, di paragraf ini saya jelaskan ini adalah jenis paragraf apa dia, di mana terdapat gagasan umumnya. Silakan dibaca, dipahami, dan di kelompok nanti sebentar lagi saya suruh untuk ditampilkan. Di tugas kedua, kadang-kadang di setiap paragraf yang ada contoh teks posisi, ya, ada juga jenis paragraf induktif. Kalau induktif begini dia, kita baca ya, si Elvan, silakan baca dulu. Evan. Makanan ini terbuat dari tepung bola ketan yang berbentuk seperti bola-bola kecil. Di dalamnya diisi dengan gula merah. Ya, jadi kenapa ini induktif? Di mana terdapat gagasan umumnya di sini? Kalimat. Hah? Di kalimat, yaitu makanan tradisional masyarakat Jawa. Itu umum itu makanan. Oke, sekarang kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking kita bernyanyi. Gajah-gajah itu besar, semut-semut itu kecil. Gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu banyak, anjing itu pendek, gajah besar semut kecil. Sini, ular semut. Kecil. Oke, tepuk tangan. Oke, ya. Dari masing-masing kelompok saya akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok berdiskusi menjawab LKPD yang sudah saya bagikan. Masing-masing kelompok tugasnya yaitu pertama, silakan cari mana gagasan umum dan mana gagasan khusus di contoh teks yang sudah Bapak sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap paragraf dicari mana yang informasi yang berupa gagasan dan mana fakta. Silakan dibaca, dilihat di segmen pertama di mana terdapat gagasan ini. Gagasan khususnya kan yang kedua, maksudnya siapa kelompok yang sudah siap? Tunjuk tangan. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 presentasinya. Baik, menurut kelompok kami, paragraf deduktif pada di atas itu jika pemerintah tidak cepat bergerak dalam 10 tahun mendatang, maka hutan Sumatera akan musnah.
sebentar tepuk tangan. Silakan. Coba semester dulu, bagaimana menurut kelompok kalian dengan jawaban buat ketiga? Baik, menurut kelompok kami ini akan mulai kelompok 3 memang benar karena arti dari gagasan itu kalimat hukumannya harus diawali dengan jika karena jika adalah kata pertama yang akan membuat suatu gagasan. Oke, mantap, tepuk tangan. Ya, diberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok lain. Silakan, siapa yang bertanya? Saya Pak. Ya, semester kelompok 2, silakan. Dari kelompok 2 kami ingin bertanya kepada kelompok 1 dari yang kami dengar tadi bahwa gagasan khusus mereka terdapat di kalimat kedua dan kalimat kelima. Kami ingin bertanya, bukankah gagasan khusus itu terdapat di kalimat selanjutnya sehabis gagasan umum? Ya. Tapi kenapa gagasan itu tadi hanya terdapat di kalimat 2 dan kalimat 5? Iya. Kelompok mana tadi? Kelompok 3. Kelompok 3, silakan dijawab dulu. Kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ditanyakan tadi tentang mengapa kalimat khususnya terdapat di kalimat di kalimat kedua dan kalimat kelima. Di situ terdapat pendidikan. Kalimat kedua yaitu pendidikan akan mengolah seseorang menjadi kepribadian yang lebih dewasa, pribadi yang mampu dalam mengambil keputusan tepat serta merencanakan masa depan. Kalimat kelima yaitu hal tersebut. Jadi seluruh kelompok tadi sudah menampilkan hasil diskusi kelompok. Semuanya sudah bisa menjawab, bisa menyelesaikan LKPD yang Bapak bagikan. Dan sekarang Bapak akan simpulkan ya hasil dari kelompok. Ya, masing-masing kelompok tadi apa yang sudah dikerjakan. Jadi di kelompok 1 tadi, ya, di kelompok 1 tadi itu kalau di kalimat pertama adalah gagasan umumnya, maka itu adalah jenis paragraf deduktif. Setelah selesai materi kita, ya, ada 2 tadi materi kita yaitu bisa menentukan mana gagasan umum, mana gagasan khusus di dalam teks eksposisi, kemudian bisa menentukan mana fakta, mana gagasan dalam sebuah teks eksposisi. Ya, sekarang saya akan membagikan ya tugas ya. Ini adalah tugas ujian ganda. Setiap masing-masing siswa ada 5 soal nanti dijawab. Ini saya tes, saya berikan soalnya kepada anak kami apakah sudah dipahami ya materi kita hari ini atau belum. Ya, ini saya bagi satu-satu. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini dan selamat siang. Siap.